Halo guys, selamat pagi karena saya buat video ini pada pagi hari. Saya coba untuk melihat apa yang terjadi kemarin ya pada IHSG. Yang terjadi kemarin itu memang pergerakan IHSG cenderung bullish pada jam-jam pertama IHSG dibuka. Kemudian mengalami penurunan dan menaikan, dan akhirnya kenaikan IHSG ini stabil dan mengalami penguatan sebesar 0,41% dengan market cap 7.982 triliun. Ya, masih didominasi oleh transaksi dari domestic buy. Walaupun memang foreign buy juga mengalami kenaikan yang signifikan kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya. Itu artinya kondisi IHSG ini memang mengalami kenaikan transaksi jual beli saham dan itu sangat bagus untuk perkembangan IHSG ke depannya. Saya coba untuk menganalisis salah satu saham yang menurut saya layak untuk diakumulasi. Nah, saham ini tuh dibilang saham basic materials, saham bisa dibilang saham pertambangan tapi lebih ke sektor materialsnya. Kita langsung masuk aja. Sahamnya adalah HKMU. Nah, walaupun di sini saham ini kelihatan jelek, tapi menurut saya saham ini bagus banget untuk diakumulasi. Kalau kita lihat saham HK Metals Utama itu adalah saham basic materials, di mana saham-saham ini memproduksi barang-barang, produk-produk materials, bahan dasar, sehingga saham ini sangat berguna ke depannya. Kalau kita lihat secara fundamental, ke depannya saham ini sangat perusahaan yang seperti ini itu tetap akan survive, karena manusia juga butuh itu kan, butuh perkembangan itu. Kalau kita lihat saham ini secara teknikal mengalami penurunan yang signifikan pada bulan September secara monthly, dan kalau kita lihat year to date-nya, ya memang mengalami penurunan yang signifikan sejak awal tahun ya, dari 124 sampai 51. Dan menurut saya saham ini adalah saham yang bagus ya, walaupun sahamnya saham gocap gitu ya, dengan market cap 170,75B. Nah, saham ini diakumulasi oleh domestic buy. Itu artinya ya ada foreign buy juga, tapi lebih mayoritasnya adalah domestic buy. Nah, ini yang menarik adalah ekuitas dari saham ini justru sangat bagus ya, yaitu lebih dari 437,7B. Dengan harga cuma Rp53, saham ini cukup oke untuk diakumulasi. Dan walaupun saham-saham gocap, tapi pergerakan saham ini itu stabil. Itu artinya saham ini
belum pernah mengalami angka 50 mati gitu. 50 mati secara berkelanjutan. Itu artinya saham ini memang terus berkembang gitu, mengalami mobilisasi yang cukup kontinuitas. Itu artinya dengan harga yang Rp53 kita cuma punya resiko mengalami penurunan Rp6, dan kita percaya bahwa saham ini terus berjalan walaupun saham ini saham gocap ya. Nah, kita ke case statistiknya. Ke profil dulu deh. Nah, memang kalau kita lihat dari persentase pemilikan sahamnya, saya memang tidak tertarik dengan saham-saham yang memiliki persentase pemilikan masyarakatnya sebesar ini ya, itu 75%. Kalaupun udah 65% aja itu bahaya. Tapi saya percaya bahwa karena dia saham dari PT-nya sendiri itu cukup besar juga, yaitu 25%. Itu artinya si mayoritas pemilik saham ini cukup percaya dengan perusahaannya sendiri. Jadi saya tidak ragu untuk membeli saham ini. Nah, kita lihat statistiknya. Bayangkan jika keadaannya itu normal seperti pada tahun 2019, itu earning per share-nya adalah 27. Itu artinya saham-saham seperti ini itu memang sangat baik, sangat sehat ya, dengan harga cuma Rp53. Nah, kita nggak perlu lihat apa yang terjadi di tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sebuah pandemi, karena pada saat masa-masa pandemi inilah akumulasi dari saham itu memang harus digalakkan, karena ini adalah saat-saat terendah di mana harga tidak mencerminkan kualitas dari perusahaan itu. Nah, kita lihat deh apa yang paling menarik di key statistics adalah saya lebih suka dengan melihat perbandingan antara assets, liability, dan equity, dimana memang pada saat ini liabilitas dan ekuitasnya itu tidak menarik ya. Itu artinya dia masih stabil antara ekuitas dan liabilitasnya. Nah, book value per share-nya atau BPS-nya itu 137, tapi harganya adalah sekarang 53. Itu artinya dia price book to value-nya sangat rendah, yaitu 0,39. Seperti rekomendasi saham-saham yang sebelumnya, saya selalu merekomendasikan saham-saham dengan PBV yang rendah atau di bawah 1. Itu artinya kita memiliki diskon di saham ini yaitu sekitar 60%. Nah, bayangkan kita beli mobil Avanza, harga aslinya itu 100 juta, kita cuma membayar 30 juta karena masa-masa pandemi. Itu artinya saham ini memang sangat bagus ya. Nah, kalau kita lihat return on equity dan return on assets-nya, itu kalau kita melihat kondisi saat ini itu adalah hal yang lumrah. Dia mengalami minus 4,14 dan minus 2,04 karena dengan kegiatan aktivitas perdagangan yang terbatas, dia masih bisa mempertahankan return on equity-nya walaupun masih minus, tapi dengan angka yang baik gitu. Nah, di sini ada debt equity rasionya, perbandingan antara hutang dengan ekuitasnya itu 101,41%. Memang kalau lebih dari 100% saya nggak tertarik. Tapi lagi-lagi pertimbangan-pertimbangan yang lain, karena memang ini adalah masa pandemi dan memperlihatkan bahwa HKMU ini adalah perusahaan yang bagus dan sektor yang terpercaya, saya membeli perusahaan ini gitu. Dan itu yang membuat saya tertarik untuk mengakumulasi saham ini. Nah, belum ada histori tentang pembagian dividen.
tapi kita bisa lihat hal-hal yang lain. Ya, cukup seperti itu dulu. Thanks for watching. Nantikan saham-saham yang memiliki PBV yang rendah, saham-saham bagus yang memiliki PBV yang rendah di channel Golek Cuan. Bye bye.